Sebelumnya saya izin untuk buka presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Fahmi dan teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait laporan akhir kegiatan mobilitas akademik yang saya lakukan di PT Madusari Nusa Perdana. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nomi Francisca dengan NIM AIR 054 yang saat ini sedang magang di PT Madusari Nusa Perdana sebagai digital marketing yang berfokus ke sosial media spesialis. Nah, terdapat 5 mata kuliah yang dikonversi dalam kegiatan magang ini. Yang pertama ada monitoring bisnis digital, lalu ada analisis dan implementasi bisnis, lalu ada simulasi bisnis digital, lalu ada bisnis code design, dan yang terakhir ada kepemimpinan strategi. Sedikit latar belakang terkait perusahaannya. PT Madusari Nusa Perdana ini adalah perusahaan pengolahan makanan berbasis daging sapi, ayam, dan ikan yang telah berdiri sejak tahun 1995. Salah satu brand yang terkenal dari PT Madusari ini adalah Kimbo dan Vigo. Nah, untuk situasi saat ini PT Madusari telah memanfaatkan media sosial dalam aktivitas pemasarannya. Namun berdasarkan observasi awal, ternyata PT Madusari ini masih diperlukan penguatan dalam aspek perencanaan program kontennya, monitoring bisnis digital, serta evaluasi performa berbasis data agar strategi yang dijalankan itu tidak hanya berorientasi pada kuantitas konten aja, tetapi juga pada efektivitas dan dampaknya terhadap keterlibatan audiens. Kita masuk ke dalam konversi mata kuliah pertama, yaitu monitoring bisnis digital. Secara pengertiannya, mata kuliah ini berfokus pada pemantauan aktivitas dan kinerja bisnis berbasis digital secara berkelanjutan. Nah, dalam konteks magang ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pemantauan performa konten media sosial berdasarkan indikator digital marketing, lalu ada monitoring interaksi audiens dan pertumbuhan akun sosmednya, dan yang terakhir ada pencatatan dan dokumentasi hasil monitoring sebagai bahan evaluasi program. Untuk mempersingkat waktu, izin untuk menyampaikan secara singkat saja ya Pak ya. Jadi untuk di mata kuliah ini yang pertama saya lakukan adalah monitoring insight media sosial, di mana kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana strategi konten yang telah dijalankan itu mampu menjangkau audiens serta mendorong keterlibatan penggunanya. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam melakukan monitoring ini. Yang pertama dari impression, engagement rate, serta pertumbuhan followersnya. Nah, di magang ini saya menghandle beberapa akun media sosial, bisa dilihat di sini. Lalu ini adalah contoh performa dari masing-masing akun, yang dimana alhamdulillahnya selama 5 bulan ini dari masing-masing akun ini mengalami peningkatan di angka 3-4%. Nah, ini yang kedua ada pencatatan dan perkembangan engagement. Nah, setelah melakukan monitoring tadi, hasilnya ini akan dicatat di monthly report. Nah, ini contoh pencatatan yang saya lakukan melalui monthly report. Nah, setelah sudah, kita akan melakukan yang namanya analisis tren. Jadi, kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan interaksi audiens terhadap berbagai jenis dan format konten, sehingga perusahaan ini dapat merancang strategi komunikasi digital yang lebih relevan dan efektif nantinya. Nah, ini ada beberapa capture-annya. Lalu, setelah sudah akan dilakukan pelaporan monitoring digital. Nah, yang di mana kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, serta mengevaluasi kinerja akun media sosial Kimbo berdasarkan data yang diperoleh dari fitur analitik resminya. Nah, biasanya untuk pelaporannya sendiri saya lakukan melalui email, yang dimana saya akan kirimkan ke mentor saya serta marketing manager. Tujuannya supaya saya mendapatkan feedback apakah strategi yang bisa diterapkan di bulan selanjutnya. Nah, selain itu akan ada penyusunan editorial plan juga, yang dimana kegiatan ini dilakukan di setiap awal bulan dan dibuat untuk masing-masing akun, karena setiap akun itu akun media sosial sendiri punya karakteristik dan fungsinya masing-masing. Jadi perlu disesuaikan juga untuk konten yang dibuat nantinya. Nah, yang pertama akan ada penyusunan brief ya secara detail, lalu ada penyusunan kalender konten, dan terakhir akan ada melakukan monitoring editorial plan menggunakan spreadsheet. Nah, di mata kuliah selanjutnya yaitu analisis dan implementasi bisnis, yang dimana di mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis data dan kondisi bisnis serta menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata. Nah, beberapa kegiatan yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam mata kuliah ini yaitu analisis performa konten dan aktivitas digital perusahaan, lalu ada analisis strategi kompetitor di media sosial, dan yang terakhir implementasi hasil dalam bentuk pengembangan strategi konten dan pemasaran digital. Nah,
Yang pertama di sini ada penyusunan strategi campaign kolaborasi. Jadi untuk saat ini Kimbo sedang melakukan kolaborasi dengan Beanspot. Ya, jadi di tahap awal ini perlu adanya penyusunan strateginya. Nah, setelah sudah disusun, lalu akan dilakukan implementasi. Jadi praktik langsung dalam pembuatan kontennya. Jadi ini ada beberapa contoh kontennya yang saya buat dalam kolaborasi ini. Nah, selain itu saya juga menyusun yang namanya new approach yang dimana dilakukan untuk kuarter 4. Nah, di new approach ini saya mengusung tema jurus nagih yang dimana punya alasan tersendiri dari tagline ini. Nah, tagline alasan yang pertama karena saya ingin awareness kepada audiens bahwasannya Kimbo ini nggak cuma enak tetapi juga berada di tingkat nagih gitu. Nah, alasan lainnya juga karena di sini Chef Juna sebagai brand ambassador Kimbo, makanya jurus nagih ini juga merupakan singkatan dari nama Chef Juna gitu. Nah, terus setelah sudah dirancang, sudah disusun, lalu diimplementasikan di konten-konten yang dibuat sama kita di media sosial. Jadi dikonsistenin untuk tagline jurus nagihnya ini. Setelah itu ada pengelolaan ads-nya juga. Jadi media yang digunakan di sini ada Meta Ads dan juga TikTok Ads. Nah, ini perencanaan dan implementasi konten promosi Kimbo. Jadi Kimbo itu pernah ada booth di RDX Square. Jadi di situ saya berperan untuk membuatkan konten dan promosi event tersebut dan booth tersebut. Nah, ini juga di event lainnya yaitu di Sail Interfood. Nah, di mata kuliah selanjutnya adalah simulasi bisnis digital, yang dimana di mata kuliah ini membahas penerapan dan pengujian strategi bisnis digital melalui simulasi kegiatan operasionalnya. Nah, beberapa kegiatan yang bisa masuk ke dalam mata kuliah ini yaitu simulasi pelaksanaan kampanye konten digital, uji coba format konten dan aktivitas interaksi di media sosial, dan yang terakhir pengamatan respon audiens terhadap strategi yang dijalankan. Nah, yang pertama di sini adanya simulasi perencanaan campaign recook hotdog cheese ala Chef Juna. Jadi di sini saya akan melakukan pemetaan profil KOL dan lalu ada kesesuaian audiens dengan KOL serta potensi jangkauan konten yang dibuat oleh KOL. Karena di campaign ini kita melibatkan beberapa KOL untuk meramaikan campaign yang dibuat. Nah, setelah sudah brief akan diberikan kepada KOL, lalu didiskusikan dan dimonitoring apakah konten yang dibuat sama KOL ini sesuai sama brief yang diberikan atau tidak. Nah, setelah sudah akan ada yang namanya evaluasi. Apakah dengan adanya campaign tersebut berpengaruh kepada akun media sosial kita atau tidak? Itu. Ini sama. Di campaign lainnya ada yang namanya campaign Jabar Kena Jurus Nagih, yang dimana campaign ini diadakan ketika Kimbo ini melakukan event roadshow di 3 kota di Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya, Garut, dan juga Bandung. Untuk alurnya sama, jadi di awal itu kita perlu penyusunan di awal kayak mempersiapkan KOL, terus juga negosiasi dan segala bentuk administrasi itu juga diurus. Nah, setelah sudah diimplementasikan dan tentunya monitoring terhadap konten-konten ini juga masih dilakukan supaya tetap terpantau sesuai dengan briefnya. Setelah sudah, kita akan evaluasi lagi apakah dari kegiatan dan event ini mengimpact dengan campaign yang diadakan. Seperti itu. Di mata kuliah selanjutnya ada Business Cloud Design, yang dimana di mata kuliah ini membahas dan perancangan dan pemanfaatan sistem berbasis cloud untuk mendukung proses di bisnis. Nah, kegiatan yang bisa masuk ke dalam mata kuliah ini yaitu pengelolaan data konten dan laporan performa media sosial berbasis cloud, lalu penataan struktur penyimpanan data digital untuk mendukung monitoring dan evaluasi program. Nah, yang pertama ada pengelolaan data konten media sosial berbasis cloud. Nah, biasanya saya memanfaatkan platform ini ya, Google Drive sebagai tempat penyimpanan aset-aset konten untuk diupload di media sosial, supaya file ini bisa diakses oleh tim-tim yang lain dan lebih terstruktur ke depannya. Lalu ada penyusunan editorial plan berbasis cloud. Jadi untuk penyusunannya ini saya menggunakan Gidocs dan juga Canva, yang dimana ini bisa diakses oleh tim-tim yang lain, jadi bisa terupdate sesuai konten yang diupload. Oke. Mohon maaf Pak, ini boleh dilanjut atau gimana ya Pak? 1 menit. Oke.
Oke, sebentar saya persingkat ya Pak ya. Jadi terus yang ketiga ada monitoring upload kontennya. Jadi seperti yang udah dijelasin di awal, saya memanfaatkan spreadsheet untuk memonitoring apakah konten ini sudah dalam proses editing, upload atau tidak. Seperti itu. Lalu ini saya juga memanfaatkan Canva lagi untuk desain-desain juga gitu. Jadi biasanya desain cover untuk konten Mister Seblak. Nah, di mata kuliah terakhir ada kepemimpinan strategik, di mana mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir strategis, pengambilan keputusan, serta berkoordinasi dengan dalam lingkungan kerja profesional. Nah, beberapa kegiatan yang mungkin bisa masuk ke dalam mata kuliah ini yaitu partisipasi dalam diskusi perencanaan dan pengambilan keputusan strategi, lalu penyampaian ide dan rekomendasi strategi kepada tim terkait, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan digital bersama tim internal perusahaan. Nah, kegiatan pertama yang saya lakukan di sini, saya berperan sebagai PIC campaign digital. Nah, yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat 2 campaign yang dilakukan, yang dimana saya ini sebagai PIC-nya. Jadi, segala bentuk komunikasi yang dilakukan KOL dengan pihak perusahaan itu melalui saya gitu ya. Lalu untuk yang kedua, untuk program di Kimbo sendiri ada program yang namanya PDKT, yaitu Podcast Daging Kimbo Trending, yang dimana di sini saya berperan sebagai sutradara lah ya bisa dibilang. Jadi dari awal penyusunan briefnya, terus juga konsep video mau seperti apa, hingga segala bentuk kebutuhan teknis non teknisnya seperti itu. Dan yang ketiga ada koordinasi dengan dan negosiasi dengan KOL. Dan biasanya ini diterapkan ketika saya sedang bernegosiasi dengan para KOL untuk melakukan campaign digitalnya seperti itu. Lalu ada kepemimpinan kegiatan roadshow Mister Seblak. Nah, jadi setelah semua deal dengan dengan ketentuannya, nanti biasanya saya akan berkoordinasi dan berkomunikasi menggunakan grup. Jadi untuk memudahkan segala bentuk komunikasi supaya tidak terjadi miskomunikasi di event tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf karena melewati batas. Terima kasih. Untuk Naomi yaitu tentang kepemimpinan strategis ya. Tadi belum saya dapatkan tentang kepemimpinan strategis di aktivitas magang kamu, itu seperti apa sih yang kamu bisa contohkan ya? Oke, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya, saya izin menjawab Pak. Jadi untuk implementasi kegiatan mata kuliah kepemimpinan strategik ya Pak ya tadi ya. Mungkin tadi sempat dijelaskan, mungkin karena saya ngeskip nggak terlalu dijabarkan banget. Jadi tadi kan ada yang namanya campaign digital, yang dimana saya itu terlibat langsung dengan para KOL. Nah, antara jadi di mana setiap diskusi antara pihak perusahaan dengan KOL itu melibatkan saya, di mana saya itu istilahnya yang yang memimpin segala bentuk kegiatan campaign digitalnya. Jadi arahnya mau kayak gimana, konsepnya seperti apa, itu saya yang memimpin campaign digitalnya seperti apa. Nah, selain itu ada yang namanya event sale interfood, tadi sudah sempat disebutkan sebelumnya, ya di mana saya itu terlibat sebagai tim inti di bagian digitalnya. Jadi segala bentuk publikasi dan juga dokumentasi digital itu menjadi tanggung jawab saya. Yang dimana saya itu istilahnya diberikan kepercayaan untuk memimpin di bagian digitalnya, Pak, seperti itu. Baik, terima kasih, Pak.